Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Walaupun lagi ada masalah, luar biasa. Dahsyat ya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Ya. Ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan ya oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, dikatakan ayat 2, roh yang memberi hidup, ia telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudara, ini penting bagi kita supaya kita tahu. Lalu apa sih fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen? Ayat yang keempat berkata begini, sebab tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Hukum Taurat itu berat tuntutannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak mungkin kita bisa diselamatkan kalau kita mengikuti hukum Taurat. Ya, enggak ada saudara. Jadi orang yang bersinah harus dirajam pakai batu. Ya, semua harus dihitung dengan nyawa. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam roh dikatakan, ya kita ini digenapi sudah hukum, ya tuntutan hukum Taurat karena kematian Kristus di dalam daging. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Hal-hal yang mereka yang hidup menurut roh. Coba jangan malas baca Alkitab. Cuma disuruh, saya ini hari ini khotbah 5 kali loh. Ya tolong saudara bersemangat sedikit, amin. Saya tahu saudara itu jarang baca Alkitab di rumah toh. Makanya di gereja tak suruh baca Alkitab, jangan malas ya. Saudara, ayat ini berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan apa? Pertanyaan saya, saudara tiap hari mikirin daging atau roh? Ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Loh ini jelas loh saudara. Mereka yang hidup menurut daging. Yang dia pikirkan daging terus. Tapi ketika kita dipimpin oleh roh. Maka kita memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Yang dari daging itu apa? Galatia 5. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, pertikaian, roh perpecahan, rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Kalau kita tiap hari mikirkan yang gitu, marah, benci, dendam, serakah ya, berarti kau masih hidup di dalam daging. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada yang menentang hukum itu. Kalau sudah tiap hari mikirin itu, berarti engkau hidup dalam roh. Sekarang saya nggak usah tanya, ya yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Ya saudara pikir-pikir saja. Kalau saudara tiap hari mikirin daging, udah neraka tempatmu. Loh ini benar loh, ini simpel tapi benar ya. Karena Alkitab berkata Galatia 5, barang siapa yang hidup menurut daging, dia tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup mengikuti keinginan daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup dalam daging, dia musuhan sama Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan dimusuhi. Gila gak ini orang? Kita musuhin sama pejabat aja nggak mungkin menang, apalagi musuhan sama Tuhan kok dimusuhi. Loh ini firman Tuhan loh yang ngomong. Banyak orang Kristen duduk di gereja tiap minggu, tapi statusnya bermusuhan dengan Tuhan. Kalau apa? Kalau kau hidup dalam daging, percabulan, kenajisan, perpecahan, suka berantem, suka bikin onar, cari gara-gara, itu daging saudara. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup menurut daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Walaupun kau duduk di gereja setiap hari Minggu, walaupun kau pelayanan, walaupun kau nari-nari, walaupun kau nyanyi, maaf.
Walaupun saya khotbah. Kalau saya melakukan hal-hal itu, saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat 6. Karena keinginan daging apa? Adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah nah ini. Orang itu kalau hidupnya dipimpin roh, setiap hari ada damai, sejahtera. Dalam rumah tanggamu damai sejahtera, nggak pernah berantem suami istri. Ya, amin suami istri. Ini ya, ada malaikat loh yang mencatat. Jangan sampai kau tiap hari berantem, amin kata malaikat, pret. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi keinginan roh itu hidup dan damai. Orang yang hidupnya penuh dengan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, damai hidupnya itu. Tiap hari sukacita, damai sejahtera. Ya, walaupun gak ada duit tetap damai, amin. Loh, saudara itu ya habis amin terus menertawakan diri sendiri tuh loh. Saya tuh bingung ya kenapa banyak sekali pencitraan di sini ya. Habis amin, habis tertuduh. Biasa aja keles. Ya, kok tertuduh begitu ya? Ayat yang ketujuh berkata begini, sebab keinginan daging adalah apa? Permusuhan, perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam daging bermusuhan dengan Tuhan, dia nggak mungkin takluk kepada firman Tuhan. Karena memang hal itu tidak mungkin baginya. Makanya saudara saya sedih ada statement dari seorang hamba Tuhan begini. Hamba Tuhan itu tidak boleh dihakimi. Kalau lihat hamba Tuhan jatuh jangan dihakimi. Karena dulu hamba Tuhan ini sebelum dipanggil mereka juga orang biasa. Hidup dalam kenajisan, percabulan. Ya. Dan itu tidak bisa hilang walaupun mereka sudah jadi hamba Tuhan. Jadi ketika mereka jadi hamba Tuhan, mereka jatuh, bersinah, selingkuh, ya itu biasa, jangan dihakimi. Saya bilang pret. Maaf ya. Kalau kau belum siap jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan. Orang yang menerima Kristus dan Roh Kudus, dia akan tiap hari dibaharui, dia lepaskan roh-roh ini. Ya, kalau kau masih terikat dan kau berdiri di mimbar, lebih baik kau jangan melayani dulu. Jangan melayani dulu saudara. Ya, karena orang melayani Tuhan itu harus sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah saya masih bisa berdosa? Apakah saya masih berdosa? Jawab, saya masih berdosa enggak? Agak bingung, baru ditanya itu sudah pada bingung ya. Saya masih berdosa? Iya, karena kalau saya bilang saya tidak berdosa, saya menjadikan Yesus pendusta, kata Yesus. Tapi saya tidak terikat dengan, artinya apa? Ya saya nggak mungkin dong ya hidup dalam perselingkuhan. Kenapa? Itu dosa keterikatan, bukan dosa kejatuhan. Jatuh itu apa? Marah. Saya masih bisa marah, masih. Saya masih manusia biasa. Saya masih bisa dalam hati punya perasaan yang nggak benar, bisa ya. Kalau saya datang lihat pengerjanya, ya ibu nggak senyum sama saya, dalam hati saya, ibu ngapain sih nggak senyum sama saya? Iri ya. Itu dosa enggak? Dosa. Tapi kalau orang ada Roh Kudus, maka Roh Kudus ingetin, cek hati, cek. Alarm bunyi, nit. Dosa lu, hatimu enggak beres. Tuhan ampuni saya Tuhan. Mungkin ibu itu lagi besok mau jatuh tempo. Jadi dia enggak senyum. Lo bener, itu dosa. Jadi enggak mungkin seorang hamba Tuhan bisa berselingkuh dan ngomong itu kejatuhan. Itu doyan. Ya, enggak ada orang selingkuh satu hari ketemu selingkuh yuk. Gila kali ya. Seperti Daud lihat Batseba, apakah sehari jatuh? Dari mata lihat, turun ke hati. Dari hati berbuah kepada kehendak. Cari tahu perempuan itu rumahnya mana. Lama proses dosa itu saudara. Beda sama saudara marah, emosi itu jatuh, tapi cepat-cepat bertobat. Makanya dikatakan di sini keinginan daging itu perseteruan terhadap Tuhan. Lah kalau pendeta
berzina, selingkuh, homo, terus suruh maklumi. Ya mending jangan pelayanan dulu ya, mau dibawa kemana jemaat? Ya, makanya ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu, saya datang ke gereja, gembala saya khotbah, saudara, saya dikirimi film porno, saya nonton nggak? Nonton dong, kan saya masih manusia. Lalu pulang berantemlah suami istri ini. Kata istrinya gini, Bu, saya bingung ya sama gembala saya, kenapa? Soalnya suami saya itu saya lagi suruh berhenti dari pornografi. Dia tiap hari nonton pornografi. Saya bilang, kamu jangan nonton pornografi loh, itu membawa kutuk loh dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Suaminya bilang gini, tuh kan, gembala aja nonton pornografi. Apalagi aku yang jemaat. Jadi ibu itu tanya, Bu, menurut ibu saya harus bagaimana? Keluar dari gereja itu, Bu, sesat tuh gembala. Hati-hati loh saudara. Iya, hati-hati loh. Kita harus hidup kudus dan Roh Kudus itu pasti tidak sejahtera. Bukan berarti setelah kita nikah kita bisa nonton film porno. Itu sesuatu yang tidak kudus. Ya, jangan main-main loh. Ya, kalau kita punya Roh Kudus dikatakan itu hal-hal yang membuat kita ini bermusuhan dengan Tuhan, percabulan, kenajisan. Lalu saudara dikatakan daging itu memang tidak mungkin taat. Berarti kalau ada pendeta yang masih doyan selingkuh, pelayan Tuhan yang masih doyan hidup dalam kenajisan, engkau masih hidup dalam daging. Walaupun engkau pelayanan dan engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Terus ngapain lu pelayanan? Mending turun dulu jadi jemaat biasa. Amin. Sebagai jemaat pun saudara, kalau engkau terus main-main dengan kedagingan, kau tidak berkenan pada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8, kalau enggak percaya ini kata firman Tuhan. Mereka apa? Yang hidup dalam daging, apa? Ini ayat yang ngomong bukan saya ya. Jangan ngomong Ibu Debbie itu pendeta hukum Taurat. Kalau ngomong penghukuman, neraka, ini ayat yang ngomong orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan. Ya, yang tiap hari marah-marah, emosi, berzina, itu keinginan daging itu semua. Kita masih bisa berdosa, marah masih bisa. Tapi jangan marah. Marah-marah itu kedagingan. Ya, itu gila, sakit jiwa. Kalau cuma marah biasa ya itu kejatuhan. Tapi kalau tiap hari marah, ya, bahaya saudara. Itu kita perlu cek dalam diri. Ayat 9 berkata 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Amin saudara. Dikatakan tetapi kamu tidak demikian, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kita. Makanya saya selalu berkata tidak semua orang Kristen masuk surga. Roh Kudus itu adalah materai yang diberikan Allah, itu materai loh. Surat itu bisa jadi sah kalau ada materai. Alkitab bilang Roh Kudus adalah materai yang diberikan Allah kepada orang percaya. Nah, waktu Yesus datang atau masa pengangkatan tiba, siapa yang akan mengalami pengangkatan dan siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Mereka yang punya cap materai itu, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Lalu dikatakan di sana saudara, tapi kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh tapi saya Kristen loh, nggak peduli. Loh KTP saya Kristen, nggak peduli. Loh saya pelayanan, nggak peduli. Itu yang Tuhan bilang, ketika nanti Yesus datang kali yang kedua, banyak orang akan datang dan mengaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku bernubuat, aku khotbah, tiap minggu aku dancer di gereja, aku singers Tuhan, aku main musik Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan firman dan kehendakku. Makanya kita para pelayan Tuhan hati-hati. Jangan bangga waktu kita ini melayani di mimbar ini tuntutannya berat. Tidak gampang. Kita harus diproses mematikan daging dulu baru kita berdiri di sini. Jangan sembarangan. Ya kasih karunia kok.
Ya, biar saya selingkuh, saya tetap bisa pelayanan. Saya pelakor, saya pelayanan. Walaupun saya tulang lunak, saya pelayanan. Hati-hati. Ya, kau berdiri di sini tuntutannya berat. Mending gak usah pelayanan. Beresin dulu hidupmu. Nggak gampang saudara. Ya, perlu proses mematikan daging baru seseorang itu ya bisa berkenan kepada Tuhan. Mau pendeta, mau jemaat, semua sama hukumnya. Waktu Tuhan datang nggak dibilang pendeta baris di barisan paling depan, ya. Nanti pendeta masuk duluan, kagak ada. Alkitab bilang Yesus cuma datang. Dia bilang mana yang melakukan kehendakku mana? Mana? Mau lu pendeta, mau lu jemaat, mau lu pendoa, mau siapapun yang melakukan kehendakku. Jadi goal dari kekristenan, apakah kita melakukan firman atau tidak? Itu saja. Lalu dikatakan begini saudara, ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka apa? Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Roh ini yang menghidupkan kita yang sudah mati nih. Tadinya kan kita mati karena dosa. Kita terpisah dari Allah, roh kita mati. Tapi Yesus datang, Roh Kudus diberikan dalam diri kita, roh kita dihidupkan kembali. Makanya hidup kita yang tadinya dipimpin oleh daging, sekarang berubah menjadi dipimpin oleh roh. Yang kita ikuti keinginan roh, bukan lagi keinginan daging. Ya, karena itu saudara, ya sering kali kita ini harus melakukan sesuatu yang berat, rasanya itu daging kita aduh berteriak. Tapi kalau Tuhan maunya begitu ya kita harus taat. Saya tuh berapa hari lalu mengalami saudara. Hari-hari ini lagi khotbah tentang Roh Kudus terus. Tiba-tiba ya dari bulan Februari yang lalu saya itu di-tag seseorang di Facebook. Ada yang komen begini, Bu Debbie tolong klarifikasinya. Saya klik, ternyata ada seorang pendeta, ngakunya sih pendeta, saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi dia pelayanan. Dia itu angkat foto, lalu dia bikin status begini. Ya, Debbie Basir itu pembohong, penipu. Semua kesaksiannya palsu. Dia nggak pernah diusir dari keluarganya. Dan dia dari kecil lahir itu Kristen. Tapi dia ngaku-ngaku diusir dari keluarganya supaya dia dapat uang banyak. Lalu orang teks saya, Bu Debbie mohon klarifikasinya. Saya jawab di situ, Pak maaf ya, saya nggak kenal Bapak ini siapa. Tapi ini fitnahnya jahat loh Pak. Orang bohong itu nggak gampang loh. Saya punya keluarga yang masih hidup sampai hari ini. Saya punya teman-teman sekolah SD, SMP, SMA. Ya. Untuk berbohong itu tidak gampang, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang ini. Bapak kalau ada masalah dengan saya, mari kita selesaikan Pak. Tapi jangan mengupload foto saya di media sosial, ada hukumnya. Waktu dia upload itu ratusan komentar. Ya. Orang-orang sakit jiwa mungkin ya. Yang ikut berkomentar di situ menghujat saya ratusan saudara. Saya biarin saudara. Tapi itu tidak enak kan kita mau tidur juga nggak nyenyak ya saudara kalau digituin orang ya. Saudara kalau begitu tidur nyenyak apa enggak? Atau saya yang kelainan? Saudara nyenyak aja tidurnya kalau digituin orang? Enggak ya, saya tuh bukan apa-apa mikir orang ini kenapa ya? Dia masalahnya apa dengan saya? Sampai kadang saya tidur malam gitu, tapi ketika saya merenung, ya Roh Kudus ngomong gini, doain aja. Ya udah Tuhan suruh doain, saya sebut namanya. Saya doain. Februari suami saya bilang, nggak usah digubris say, diamin aja. Ya udah saya diamin Februari. Bulan Maret, dia upload lagi foto saya satu keluarga. Yang waktu pergi ke Jepang. Ya kan saya tulis gini, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Foto saya di Jepang. Dia upload sama dia saudara. Tulisannya begini, pendeta-pendeta hedon ini jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja, menghabis-habiskan uang gereja. Ya makanya jemaat jangan tertipu bla 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 bla. Dia pakai ayat lagi begini. Lalu jemaat-jemaat sakit jiwa komen di bawah lagi. Ya. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Ya sakit jiwa, lu nggak tahu kebenarannya, kenapa lu komen gitu ya? Berarti kan ini lagi penuh iri dengki hatinya ya. Kenapa saya tulis status begitu? Karena saudara, beberapa waktu sebelumnya saya tuh bilang sama suami gini, kita ini
sudah ke Amerika bolak-balik, tapi ke Jepang kita belum pernah loh. Terus suami saya bilang, ya udah kita berdoa atur waktu ya, nanti kita pergi ke Jepang. Lagi ngomong begitu, tiba-tiba ada orang WA, Bu, sudah pernah ke Jepang belum? Belum. Saya mau ke Jepang lihat anak, mau nggak sekalian kirim paspor sini, saya beliin tiket, saya siapin hotel, ibu tinggal berangkat aja. Mujizat enggak? Bagi saya itu mujizat, karena saya nggak ngomong-ngomong, cuma ngomong dengan suami. Di kamar nggak ada yang tahu. Tapi ternyata dibocorin sama Tuhan ke orang lain. Dia dengar, dia bilang, ayo Bu, ya udah saya berangkat lah. Makanya ketika di Jepang saya foto, saya tulis apa yang tidak pernah didengar, nggak pernah dilihat oleh mata. Ya, di-upload pendeta hedon jalan-jalan pakai uang gereja, habis-habisin uang perpuluhan. Saya dalam hati saya, lu pikir saya gembala, saya ini YouTuber. Maaf ya, maaf. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Biasa aja keles. Ya, maaf ya, jangankan ke Jepang ya. Ya, saya ke planet Mars aja bisa. Sombong. Lo diingetin Roh Kudus lo sombong. Ya udah saudara, akhirnya orang komen lagi di situ ratusan menghujat. Memang makanya nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah bayar ini, nggak usah bayar gini. Aduh saudara, orang-orang tuh kalau kepahitan, kalau iri dengki ya, komen-komennya itu. Saya lagi bilang lagi ke suami, ini gimana ya suami saya bilang ini, kamu itu sekarang public figure loh. Saya bilang apa iyo toh? Iya, iya. Lihat kayak Maya Estianti, mereka kan bukan hanya punya fans, mereka juga punya haters. Dalam hati saya, jadi suami saya bilang, enggak usah dipikirin, diamin aja. Ya beda ya, suami saya Solo, saya Sulawesi. Wong Solo tuh sabar. Biar kakinya diinjak juga, permisi mas, kaki saya, di bawahnya kakinya mas. Capcay deh. Ya. Jadi saudara, kalau malam tuh saya nggak bisa tidur ya, sampai jam 2 dia tuh bangun. Saya kamu belum tidur tuh, kenapa sih? Dia belai kepala saya, nggak usah dipikirin, saya nggak bisa, aku nggak bisa, nggak memikirkan ini. Terus dia ngomong, kosongkan pikiranmu. Saya tuh nggak tahu mau sedih atau nangis saudara ya. Lah disuruh kosongkan pikiran tuh piye coba. Ya, dia bilang kosongkan pikiran, nggak usah dipikir. Aku bilang, saya pikiran dikosongin, gila aku, saya gila. Ya kalau masih bisa balik lagi. Kalau enggak balik lagi besok saya ketawa-ketawa sendiri piye. Tapi dia bisa tidur begitu saudara. Saya enggak bisa tidur. Saya bilang ini udah enggak main-main loh. Foto keluarga kita sama anak-anak saya enggak salah loh. Orang ini jahat. Besoknya saya lihat udah komen banyak. Dia tambahin lagi. Iya, ini pendeta satu ini penipu, pembohong. Saya tuh punya bukti-bukti bahwa kesaksiannya tuh semua palsu. Saya masuk aja begini, maaf ya semua yang berkomen di sini, hati-hati dengan mulutmu ya. Fitnah itu ada hukumnya, kena di undang-undang ITE, saudara maaf. Ya, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, bisa kena pasal saya tulis semua di situ. 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Terus malah diejek. Oh iya kan, dasar pendeta kadrun. Nggak bisa dikritik, mau lapor polisi. Waduh, saya tambah panas hati saya saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Jadi sekarang itu buat saudara saya juga mau ngomong hati-hati bermedia sosial. Sekarang kita upload foto orang tanpa izin, ya dia bisa tuntut kita loh. Soalnya kadang jemaat juga minta foto, bu cepet selfie, yang dia angkat yang mukanya bagus. Saudara pernah ngalami nggak temenmu angkat fotomu? Temenmu cantik banget dan kau? Itu sangat tidak menyenangkan. Beredar lagi di media sosial semua nonton. Ya, itu perbuatan tidak menyenangkan, hati-hati. Saya di komen banyak macam. Kembali suami saya ngomong lagi, ndak usah digubris ya. Anggap itu orang sakit jiwa. Ya wes, saya berdoa lagi, Tuhan, aku ndak tahu loh orang ini maksudnya apa Tuhan. Tapi ya sudah. Kau suruh saya tetap mengampuni orang yang menyakiti saya ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saya berusaha lupa. Dari Maret, April, Mei kemarin. Saya pas pelayanan di Palu, kita ada panitia Palu bikin Paskah Sulawesi Tengah. Ya, dihadiri oleh 50.000 jemaat.
Dan itu pecahkan rekor muri 50.000 telur Paskah, saudara. Saya ini lagi tiap hari pelayanan gak pernah berhenti, saya dan suami keliling kemana-mana. Koyo ditambah-tambahi dengan ya iblis yang begini ini kan bikin hati gak tenang ya. Saya gak tidur, dia aduh betapa berdosanya saudara seringkali ya. Ya udah saya di sana bulan Mei itu ada orang yang WA, Bu, ibu kenal orang ini? Saya lihat di screenshot, dia lagi. Ini orang ada inbox saya Bu ya. Jadi dia tanya, ibu kenal ibu Debbie segala macam bla bla bla. Ibu jangan percaya, Debbie Basir tuh penipu, pembohong. Dia itu cuma mau memanfaatkan keadaan supaya dia dapat uang banyak. Saya bilang ke suami, ini udah kebangetan loh. Suami saya bilang kalau ini sih nggak bisa didiemin ya. Ya udah kita coba tanya ke polisi ya, gimana kita lapor. Saya telepon teman saya polisi, Pak ini saya bisa, ini saya kirimin bukti semua. Oh ini kena Bu, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan. Udah 3 pasal duluan, 6 tahun tambah 6 tahun tambah 6 tahun berapa itu? Ya, jadi bangkai di penjara itu. Lalu saya bilang, gini Pak, dia tanya, ibu mau memenjarakan atau cuma mau mediasi untuk urusan damai? Saya nggak mau penjarain Pak, nggak ada untungnya juga saya penjarain orang begitu ya. Terus maksudnya polisi mediasi kita aja supaya damai. Kalau gitu ibu jangan buat laporan tapi buat surat pengaduan ya. Ibu tunjukkan semua keberatan itu di situ apa, lalu suami saya bikinlah surat pengaduan ke polisi. Ya saya itu gini, ya sertakan semua bukti dan permintaan kami 2. Pertama, dia harus turunkan semua ujaran kebencian yang bukan hanya sama saya, sama pendeta-pendeta lain juga banyak. Pendeta-pendeta terkenal diangkatin saudara. Itu semua harus diturunin, termasuk juga tokoh-tokoh agama lain. Turunin semua. Yang kedua, saya minta dia bikin video klarifikasi bahwa dia sudah memfitnah saya, menyebarkan fitnah yang tidak benar. Akhirnya dia dipanggil polisi. Ya lalu saya lihat ya di status itu dia cuma hapus foto saya tapi statusnya tidak dihapus. Jadi semua ujaran-ujaran kebencian sama saya itu masih ada. Dia komen di situ, iya saya dilapor sama polisi nih. Tambah lagi, iya dasar pendeta kadrun, gini semua. Tambah banyak. Tapi buktinya juga sampai sekarang enggak dipanggil sama polisi, cuma ditegur atau apa. Saya masuk Pak, saya lihat kayaknya Bapak ini nantang. Tolong siapin semua bukti tentang fitnahan Bapak, siapa yang bilang saya bohong, nama-namanya semua Bapak siapin, kita nanti berketemu di polisi ya. Saya tarik semua tuh orang-orang yang memfitnah. Akhirnya nggak digubris saudara, terus dia di Facebook ya begini, aduh bikin saya tuh emosi saudara. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Lalu saudara, ya besoknya itu saya lihat dia tuh kok nggak bikin video, status nggak diturunin. Saya telepon polisinya, Pak sudah sejauh mana ini perkaranya Pak? Sudah Bu, kami sudah ingatin tapi video belum ada dia bikin. Tiba-tiba teman saya tag saya, Bu dia udah bikin video nih. Saya buka videonya gini saudara, saya nama ini saya mengaku saya bersalah. Saya minta maaf karena sudah mengupload foto Ibu Debbie tanpa izin. Kan bukan itu yang saya minta. Kan dia memfitnah saya, itu intinya. Dan juga akhirnya adik Ibu Debbie mengancam untuk membunuh saya. Jadi saya di situ semakin dihujat saudara. Bukan dia menyatakan dia bersalah tapi malah membuat saya yang tersudut. Lalu suami saya bilang ini udah gak bisa dibiarin loh. Saya punya nomor teleponnya, tak telepon dia. Pak ini Bapak maunya apa ya? Baik Pak, hari ini kami teruskan laporan ini menjadi laporan. Ya, biar Bapak di penjara 6 tahun, siapin uang 1 M untuk denda. Saya telepon lalu dia bilang, lo maksudnya apa? Itu Bapak bikin video apa? Untuk mempermalukan nama saya kan? Itu orang sudah mencerca saya semua. Cepat Bapak take down video itu, kalau enggak udah saya laporin. Oke Bu, saya take down sekarang. Terus lagi, Bapak ikuti ya maunya saya. Saya bikinin kata-katanya, Bapak syuting sesuai dengan apa yang saya tulis. Jangan memutarbalikan fakta ya Pak. Kau ngomong kau pendeta, saya khotbah sekalian. Ya, Bapak yang harus kita kejar itu perkenanan Tuhan Pak. Jangan menghina orang. Itu kan kalau Bapak punya Roh Kudus bla 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 panjang lah saudara.
Saya emosi saudara, saya bilang, tunggu ya saya ketik ya. Habis itu cepat Bapak bikin video terus upload sesuai yang saya mau. Saya ketik saudara, saya nama ini sudah memfitnah Ibu Debbie, menuduh Ibu Debbie berbohong gini. Saya kirim saudara. Semua WA masuk, penjarakan Bu, kebangetan orang ini. Dalam hati, memang mau saya penjarakan. Panas saya saudara. Akhirnya dia bilang, iya Bu tunggu 1 jam lagi saya baru syuting, ini anak saya lagi pergi. Cepat ya cepat, kirim dulu videonya ke saya lihat baru Bapak bisa upload. Saudara saya emosi, tiba-tiba saya ini lagi mau ngajar di sekolah Alkitab saya itu. Saya di Bandungan di Semarang. Saya lagi duduk nunggu videonya dia dengan hati yang mendidih di hati saudara. Tiba-tiba Roh Kudus datang. Tiba-tiba ada suara yang bilang begini. Kenapa engkau tidak lebih suka menderita kerugian atau dirugikan? Kenapa engkau tidak lebih suka menderita, dipermalukan, difitnah? Aku ini loh Tuhan. Aku difitnah, aku disalib, mukaku diludahi. Bahkan aku mati untuk dosamu. Tapi kenapa kamu mencoba menekan orang, suruh bikin video untuk klarifikasi, membenarkan namamu supaya nama baikmu tidak rusak, supaya kamu begini-begini. Saya terdiam saudara dengan air mata yang berlinang. Saya diam di situ. Lalu Tuhan bilang, tidak usah kamu merasa orang harus membenarkan dan klarifikasi supaya orang semua tahu kamu baik. Kamu sombong, kamu angkuh. Saya nangis saudara. Akhirnya saya ambil telepon, saya telepon dia, saya bilang, Pak, saya mau minta maaf sama Bapak. Saya berdosa, saya ini sombong, saya ini angkuh Pak. Tuhan tegur saya Pak. Kenapa saya nggak lebih suka menderita, dirugikan, difitnah. Maafkan saya Pak dan Bapak, tolong tidak usah upload video apapun. Sayalah yang sombong Pak. Dia kaget sudah, dia bilang, loh Ibu kenapa Bu? Saya 1,5 jam lagi, Bu, saya bikin video itu. Jangan ketawa saudara, ini sedih loh. Dia bilang, bener Bu, saya nanti tunggu anak saya pulang. Enggak Pak, jangan Pak, saya ditegur Roh Kudus. Saya bertobat dan hari ini Pak saya ampuni Bapak. Tidak usah Bapak klarifikasi apa-apa. Saya tidak peduli orang mau menjelekkan nama saya. Orang mau menghujat saya. Orang mau bilang saya apa. Biarkan Pak. Sebab Tuhan yang mengerti. Dan Tuhan yang paling tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi saya melepaskan pengampunan. Dia bilang begini, Bu. Saya baru kali ini ketemu dengan hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan ya Ibu. Saya bilang, lu pikir saya hamba hantu selama ini? Saya ini hamba Tuhan. Iya. Ibu benar-benar hamba Tuhan ya Bu. Dia bilang, iya Pak, cuma satu pesan saya, Bapak jangan ulangi lagi. Saya berdoa buat dia saudara di telepon. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni hambamu, ampuni juga dia Tuhan. Biarlah perkenananmu turun atas hidup kami, bla bla bla. Amin. Udah selesai. Baru hati saya tuh plong saudara. Karena Roh Kudus tuh bilang gini, kamu ini abis ini mau ngajar di anak-anak sekolah Alkitabmu. Lah apa yang mau kau ajarkan kepada para hamba-hamba Tuhan? Kalau kau sendiri tuh sombong, engkau menuntut kebenaran, engkau menuntut saudara. Dengar baik loh. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya, maka daging ini dimatikan. Saya yang emosi, begitu emosi dalam hati saya penjarakan kamu. Lihat ya kamu, belum tahu kamu siapa Debbie Basir. Begitu Roh Kudus datang. Dan yang saya heran saudara waktu kita buka hati. Saraf-saraf saya ini kayak dimatikan semua loh kedagingan ini. Tiba-tiba saya lemas saudara. Saya nangis air mata bercucuran. Saya ambil handphone, saya telepon dan saya langsung minta maaf. Kalau kita punya Roh Kudus. Saya undang para imam musik maju ke depan, jamnya rusak ya, udah habis ya. Baru kesaksian dong. Saudara, ya lihat ya, ini loh. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi? Lah kamu tuh lagi khotbah tentang Roh Kudus hari-hari ini. Iya. Apakah kamu mau mendengar? Apakah kamu mau tunduk kepada keinginan roh? Atau kamu sudah berubah karena mulai terkenal lalu kamu menjadi sombong?
Saudara, apapun dosa yang mengikatmu hari ini, Roh Kudus tahu semua keterikatan kita. Orang tuamu gak tahu, pendetamu gak tahu. Tapi Roh Kudus itu tahu sebab dia roh penolong. Kalau Alkitab berkata umur manusia itu cuma sampai 70. Ya, ada yang sampai 80, tapi masa efektif itu ya kata firman Tuhan 70 itu juga sudah sakit penyakit dan penderitaan. 32 kalau sampai 70 berarti berapa lagi sisa umurnya? Ya. Saya mengajak saudara untuk merenungkan ya jalan-jalan hidup kita ya. Supaya kita ini membuka mata kita, membuka hati kita, bahwa kita nggak punya cukup banyak waktu untuk bermain-main dengan hidup ini, amin. Karena sebagian orang berpikir dia hanya lahir, lalu besar, lalu bekerja, lalu tua, lalu mati. Apakah sesimpel itu hidup kita? Dan begitu betapa sia-sianya kalau kita menghabiskan waktu-waktu hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Saya pengen tanya dulu berapa banyak di sini yang sudah yakin bahwa engkau sudah memilih jalan hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang udah yakin aja jangan ikut-ikutan loh. Kalau belum yakin jangan ikut angkat tangan. Ya. Mungkin bagi sebagian saudara berpikir loh maksudnya jalan hidup yang benar itu bagaimana? Anak saya bilang sama saya gini, Mami, ya aku itu nggak tahu kenapa ya guruku itu pilih kasih, Mam. Dia kasih nilai sama teman-temanku bahkan yang tidak pernah ngumpulin tugas itu nilainya tinggi. Sementara aku, Mam, yang udah ngumpulin tugas kenapa nilaiku dikasih rendah? Saya bilang sama anak saya, tidak usah berkecil hati. Karena yang menentukan hidupmu itu bukan nilai dari sekolah. Kamu berdoa mulai dari sekarang. Kenapa? Karena kesuksesan hidup di mata Tuhan bukan waktu kamu mencapai semua cita-citamu, tapi ketika kamu menemukan apa cita-cita Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Tapi tidak banyak orang yang menyadari hal ini, bahkan yang beragama Kristen, yang berkata percaya Tuhan. Sebagian orang merancangkan, sebagian orang merencanakan kehidupannya itu dengan matang. Ada orang-orang tertentu yang merancangkan kehidupannya sangat matang, bahkan dari kecil orang tuanya sudah merancangkan. Makanya dari kecil diikuti kursus ini, kursus itu, kursus ini, pokoknya supaya dia pikir jalan hidupmu itu yang terbaik lah ya. Tapi ada juga sebagian orang yang hidupnya itu asal-asalan aja. Ya pokoknya seperti angin membawa kemana saya ada ya begitu. Nah saudara hari ini termasuk yang mana? Apakah Anda termasuk yang merencanakan dengan matang atau yang sekedar hidup aja? Biar ini menjadi perenungan kita karena ini serius. Ada banyak orang lupa bahwa nafas hidup, waktu hidup yang diberi itu terlalu singkat untuk disia-siakan. Apalagi untuk hidup dalam dosa. Kita sudah baik aja belum tentu benar loh di hadapan Tuhan. Apalagi memang tidak baik. Nah hari ini saya mencoba, mari kita semua, saudara, hari-hari ini tuh saya konseling orang itu banyak banget orang Kristen yang salah jalan. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, yang salah pilih jodoh. Di sini ada yang salah pilih jodoh? Tidak usah angkat tangan. Bisa hubungi nomor saya di bawah ini. Ya, yang belum menikah berapa banyak? Yang belum menikah? Ya, haleluya. Puji Tuhan, gak apa-apa. Yang jomblo angkat tangan. Ya, jangan hidup jomblo. Ya, jangan malu dibilang jomblo beneran. Mending jomblo tapi happy. Langsung ya, hidup jomblo daripada udah nikah tapi nggak happy karena salah memilih. Maka hari ini saya mau bilang berbahagialah buat yang masih jomblo. Amin. Ya, karena engkau ya tapi jangan terlalu bahagia juga ya. Kenapa? Di bawah 30 tahun tuh jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Jadi jangan kelamaan juga. Ya sudah ya. Nanti dibicarakan lagi ya. Artinya apa saudara? Karena saya terlalu banyak hari-hari ini terima konseling orang yang mau bercerai. Kenapa, Bu? Kayaknya saya salah pilih jodoh. Ya, kenapa salah pilih jodoh? Nah, kenapa manusia itu tidak berbahagia dalam hidupnya? Karena dia salah pilih jalan.
Saudara tahu kenapa Alkitab itu ada buat kita? Kenapa kita harus baca firman? Saudara tahu untuk apa? Supaya jalan hidup kita tidak menyimpang kan? Tapi kan sayangnya banyak orang Kristen itu yang menganggap itu cuma biasa. Padahal semua saudara jalan hidup kita itu ditentukan oleh firman. Satu kali ada orang konseling sama saya, Bu, saya sama suami itu tidak bahagia pernikahan kami. Kenapa? Saya bilang, ya pokoknya kita itu ya sekarang tuh suami saya dingin, cuek sama saya. Lalu saya tanya yang pertama, saya bilang sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Karena waktu komunikasi rusak maka rusak segalanya. Saya mau tanya, komunikasi dengan suami itu bagaimana? Seberapa sering berkomunikasi? Sehari itu sering ngomong nggak? Aduh Bu, kan kita pisah kota. Oh, tinggalnya pisah kota, suami istri? Iya. Udah berapa lama pisah kotanya? Sejak pertama kali menikah. Saya tanya, kenapa nikah? Tapi waktu mau menikah udah konseling sama pendeta. Udah Bu, sama pendeta kami di gereja. Udah ngomong bahwa kalian setelah menikah akan berpisah kota. Sudah Bu. Karena Alkitab berkata, orang menikah itu meninggalkan keluarganya bersatu dengan istri atau suami. Tidak ada ayat yang berkata meninggalkan keluarganya lalu berpisah dengan suami dan istrinya. Itu melanggar firman. Ya saya tidak heran kalau sekarang kalian mau bercerai. Kenapa? Dari awal start sudah tidak sesuai firman. Saya tuh nggak tahu Bu. Ya, jadi makanya sekarang ya iyalah suami saya sudah dingin, ya dinginlah karena di sana sudah ada yang menghangatkan. Haleluya. Kok aminnya kenceng ya? Ya, kayaknya aminnya mantep banget ya. Kalau saya mau tanya, orang menikah terus berpisah kota dan bertahun-tahun, ya nggak mungkin lah dia nggak ada perempuan lain. Bener nggak? Laki-laki yang sudah menikah itu kebutuhan biologisnya kan ada. Nah kalau istri nggak ada di sampingnya siapa? Tolong jangan saling menuduh dan jangan saling menghakimi ya. Di dalam hati saja angkat tangannya. Kalau ngomong gini kok semangat ya. Jadi saudara, kenapa terjadi kekacauan dalam hidup manusia? Karena engkau itu tidak menurut kepada firman. Saya sudah melihat banyak kekacauan terjadi karena nggak mau turuti jalan Tuhan. Lalu ada sebagian lagi yang bertanya, oke Bu, sekarang saya menurut jalan Tuhan Ibu, gimana caranya saya bisa ngerti jalan Tuhan itu gimana? Ya, ini pertanyaan bagus, setidaknya dia masih rindu mengerti. Dan saudara yang hari ini sama sekali nggak pernah berpikir tentang hal ini, mulailah berpikir, amin. Jangan sombong dengan engkau hidup bikin jalan sendiri, engkau pikir bahwa hidupmu itu engkau yang menguasai. Saudara maaf ya, bahkan untuk menentukan mati pun kita itu kapan nggak ada pun satu pun yang kita tahu. Dan kita semua berharap hidup ini baik-baik saja. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita nggak bisa pegang kendali atas hidup kita. Kenapa kita harus ikuti jalan Tuhan? Karena kita ini memang makhluk yang lemah. Kita butuh sesuatu yang berkuasa. Bagaimana caranya mengetahui? Yuk kita buka Mazmur 25 ayat 9 berkata begini. Mazmur 29 ayat yang kelima kita baca sama-sama. Ya kalau sudah dapat 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut apa? Hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, siapa yang mau hidup ini terhindar dari banyak masalah? Ya. Semua mau masalah. Ya, kita semua pasti kan pengen ya saudara. Nah di sini dikatakan saudara, ya jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran bagi orang yang mau berpegang. Jangan bawa dirimu dalam pencobaan dengan engkau tidak mau menuruti firman Tuhan. Mari kita menurut pada firman. Di sini dikatakan begini ayat yang ke-9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum.
Apa itu hukum? Ya, hukum yang memerdekakan orang yaitu firman Tuhan. Hukum tertinggi dalam hidup kita itu apa, saudara? Firman. Ya, ketika kita mau melakukan hukum, di sini dikatakan ya, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Apa orang yang rendah hati itu? Orang yang mau hidupnya selalu bergantung pada Tuhan. Maaf ya, engkau tidak bergantung pada Tuhan, hidupmu dengan sombong, engkau pikir engkau bisa mengatur segala hal. Saudara, kita itu jangan hidup dengan sombong di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap kita yang merasa kita nggak butuh Tuhan. Ya, engkau tidak mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan menuruti firman-Nya, itu engkau sombong di hadapan Tuhan. Dan orang-orang model begini tidak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan. Banyak orang itu datang kepada saya cuma tanya, Bu, tolong doakan dong Bu, bagaimana supaya bisnis saya bisa berhasil. Saya bilang nggak bisa Pak. Jangan main judi dengan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa kita rekayasa. Bagaimana supaya Bapak bisa tahu jalan Tuhan? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Ngerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Firman. Nah, saya temui sekarang di lapangan orang Kristen mau bercerai, rumah tangga ribut. Kenapa? Salah pilih pasangan. Ada yang punya pasangan pendeta sekalipun, saudara. Bu, suami saya selingkuh Bu, padahal dia pendeta. Apakah menentukan status pendeta? Enggak. Ya, bukan pendeta yang masuk surga. Tuhan cari orang-orang yang hidup takut akan Dia. Bagaimana takut akan Dia? Engkau turuti firman-Nya yuk, saudara. Ya, bukan yang lain. Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Kita datang sogok, ya bawa duit sama hamba Tuhan atau apa, nggak bisa. Engkau ngasih persembahan, engkau tukarkan ya berkat Tuhan itu dengan persembahanmu, nggak bisa. Tuhan berurusan pribadi dengan hidupmu. Untuk rencananya digenapi, engkau nggak bisa suruh pendeta wakili. Makanya saya tuh orang-orang masuk, Ibu doakan saya ya Bu, doa supaya apa? Supaya dapat jodoh yang terbaik. Doa yang paling mujarab doamu sendiri. Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, saya nggak mungkin mendoakan engkau. Kenapa? Ya saya juga terbatas. Ya, dan mana mungkin Tuhan mendengarkan doa saya kalau kamu sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Ada lagi yang, Bu, doain suami saya dong Bu, supaya suami saya enak aja. Itu suaminya siapa? Kenapa suruh doakan saya suamimu? Ya, ya doa saya, doa tidak ada doa yang paling mujarab untuk suami selain doa dari istri. Ya, jangan doakan suami orang. Amin. Demikian juga suami, doakan istrimu. Kenapa jalan Tuhan itu sering kali kita nggak maklumi? Karena kita tidak punya cukup kerendahan hati untuk merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Kita ini gak punya apa-apa, saudara. Jangan merasa pintar. Saya sudah melihat di tahun-tahun ini orang-orang kaya yang punya aset ratusan miliar itu berjatuhan, tergelincir. Kenapa? Salah perhitungan. Kita gak punya cukup kepandaian. Kita tidak punya cukup apalagi yang namanya nafas hidup. Apa yang terjadi sekarang, saudara, buat saudara-saudara kita ya yang ada di Wuhan sana, mereka kena virus begitu. Ada yang bisa pegang kendali atas hidup ini? Nggak ada kan? Kalau udah kayak begitu mau ngapa? Berpasrah aja sama Tuhan kan? Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Tapi ayat ini berkata, Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya kepada orang-orang yang hidup dengan rendah hati di hadapannya. Saya berdoa supaya kita semua hari ini mau merendahkan hati. Kunci yang pertama, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Apa caranya? Setiap hari katakan, Tuhan, aku tidak bisa menjalani hidupku tanpa Tuhan. Lalu yang kedua, caranya apa, saudara? Baca firman dong tiap hari. Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Orang kamu gak pernah baca firman. Apa itu isi hati Tuhan? Ya firman Tuhan ini. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu isi hati Tuhan. Dia menuntun kita, memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang mau menikah di sini berdoa supaya Tuhan itu kasih jodoh yang terbaik. Ya. Gak peduli seburuk apapun masa lalumu, jangan engkau sesali. Ketika Tuhan mau bertindak, asal engkau mau bertobat, tidak ada perkara yang mustahil. Saya nih masa lalu saya hancur. Saya adalah sampah yang sudah dibuang.
Makanya saya berpikir dulu mau bunuh diri karena saya merasa hidup saya sudah tidak berarti. Tapi ketika saya mau bertobat, saya cuma bilang, aku mau bertobat Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya, sampai hari ini saya cuma bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan buat saya itu bikin saya tercengang. Dan orang-orang di sekitar kita pun melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup kita. Amin. Kemarin saya terima telepon, Bu. Saya dengar khotbahnya Ibu. Jadi konseling, Bu. Saya mau pengakuan dosa. Saya nonton khotbah Ibu dengan tema akibat dosa tersembunyi. Satu kali Tuhan suruh saya bikin tema khotbah itu. Lalu saya tayangkan di YouTube, saudara. Yang nonton 100.000 lebih. Dan itu saudara tahu yang konseling, karena mereka minta nomor HP, saya kasih tuh nomor HP saya. Saudara bisa bayangkan kalau yang konseling itu berapa persen saja. Tapi saya bersyukur dan saya berbahagia menerima orang-orang konseling dengan niat satu, Ibu, kami mau bertobat. Kami mau kenal jalan Tuhan. Itu menyenangkan hati saya, sekalipun seringkali saya capek, saya harus balas. Ya suami saya bilang, saya cari sekretaris lah untuk balas-balas. Nggak bisa, saya bilang sama suami saya, nggak bisa. Kenapa? Untuk balas persoalan-persoalan orang-orang ini, itu butuh hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan yang diberi sama saya itu pasti berbeda dengan sekretaris, karena dia nggak punya hati di situ kan. Nah kalau dia ditanyain ini gimana, nanti dia tanya saya lagi, Bu ini ada, aduh saudara pelik, itu persoalan-persoalan orang yang saya harus terima. Itu sampai HP saya error loh, bayangkan HP aja error. Untung saya tidak error. Itu HP sampai bunyi ting 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 ting. Ya saking menerima banyaknya WA, tapi saya bersyukur dari situ saya melihat Tuhan ya melayani orang-orang yang hidup mereka itu satu yang menyenangkan hati ketika mereka mau berbalik kepada jalan Tuhan. Ada kemarin yang konseling, Bu, saya seorang lesbi. Saya tinggal bersama dengan teman satu kos saya. Kami pasangan lesbi. Saya dengerin khotbah Ibu, saya merasa berdosa dan saya terdorong untuk ngomong ini, untuk terbuka ke Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau bertobat. Kamu benar mau bertobat? Iya. Mau atau niat? Karena mau dan niat itu beda. Kalau mau cuma mau tok, saya mau, Ibu doakan saya. Kalau niat, kamu tanya apa yang harus saya lakukan, Bu? Kalau kamu niat, saya akan kasih tahu. Pindah kos sekarang. Jangan kasih tahu temanmu itu kamu pindah kemana. Kayak gitu, Bu, sampai kejam begitu. Itu bukan kejam. Jangan main-main sama dosa. Sekali engkau tergelincir, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Itu cara kerjanya setan. Ya, kalau kamu niat hari ini dengerin perkataan saya, pindah kos, jangan ngomong kamu pindah kemana. Benar-benar lupakan. Kalau kamu merasa tidak kuat untuk keluar, iya, karena nggak semua orang kuat. Dan saudara, saya percaya orang-orang itu semua punya kisah hidup. Di antara semua kita yang duduk di sini, saudara punya cerita yang orang lain tidak tahu. Engkau punya cerita hati yang engkau sendiri aja yang tahu dengan setan. Ya, maaf, setan tahu hidupmu loh. Engkau tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat engkau. Kenapa saya bilang setan? Waktu engkau melakukan dosa, engkau tutupi, maka setan akan terus mengintimidasi hidupmu. Dan engkau tidak akan tenang. Makanya saya selalu bilang, orang yang paling berbahagia di hidup ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Setan tidak bisa intimidasi kita. Setan takut sama orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Ya. Hari ini kalau engkau masih terikat dengan dosa, beresin. Untuk engkau bisa tahu jalan Tuhan, yang pertama engkau harus dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku ada sesuatu yang harus aku bereskan. Karena Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan orang yang terikat dengan dosa. Hari ini beresin. Itu tandanya Anda rendah hati. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Relakanlah dirimu dan bertobatlah. Cari orang yang saudara anggap percaya. Kenapa? Saya tahu orang-orang itu membutuhkan satu tempat untuk dia bisa ngomong, cerita, supaya engkau bahagia. Setan gak tuduh terus. Kemarin ada seorang ibu telepon saya, Bu, saya nonton
Khotbah ibu yang tentang akibat dosa tersembunyi. Ibu, saya mau ngomong sama ibu, itu saya banget, saya tidak damai ibu. Kenapa? Saya selingkuh sama mantan saya. Dan saya nggak mungkin cerita ke siapa-siapa. Kenapa? Karena semua orang di gereja, di rumah menganggap saya itu orang yang bersih dan kudus. Tapi ketika saya nonton khotbah ibu, saya merasa saya kotor dan saya harus terbuka. Dan saya nggak berani terbuka kepada siapapun. Untuk bisa terbuka, jangan kepada sembarang orang, ya, supaya tidak jadi gosip dan setan tambah ambil celah di dalamnya. Saya bilang iya nggak apa-apa, terbuka aja. Dan saya tanya, ibu mau bertobat? Saya mau bertobat ibu, saya mau dilepaskan. Saya berdoa lewat telepon saudara, ya. Dia menangis menjerit di telepon, ya. Dan saya bilang, ibu, Tuhan mengasihi engkau. Iya. Lalu dia bilang, ibu, saya plong banget. Terima kasih Tuhan sudah kirim ibu buat saya. Itu yang menyenangkan saya ketika melihat saudara, betapa orang-orang itu mau terbuka hatinya dan mau meresponi suara Roh Kudus. Alkitab berkata di firman Tuhan, dosa yang tidak terampuni, dosa apa? Menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak terampuni. Lalu orang bertanya, bu, menghujat Roh Kudus itu apakah karena kita mengejek orang yang bahasa roh, bukan itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya apa? Roh Kudus itu berbicara kepada kita, mengingatkan segala kebenaran. Kalau engkau bersinah, dia akan datang ngomong, kamu berdosa, itu persinan, tinggalkan dosamu. Engkau tidak menggubris, besok dia bicara lagi, engkau tidak menggubris, engkau terus hidup di dalam dosa dan tidak pernah mau peduli. Itu namanya engkau menghujat Roh Kudus. Dan dosa yang seperti ini yang tidak akan terampuni, karena engkau memilih untuk tinggal dalam dosa dan melupakan semua suara Roh Kudus itu dalam hidup. Saya melihat saudara, lewat channel YouTube saya, ada homo yang sudah bertobat, ada pelakor yang sudah ambil keputusan untuk tinggalkan suami orang, ya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Iya, seorang homo telepon, bu, apakah saya bisa disembuhkan? Bisa. Waktu engkau mau, Tuhan sanggup. Dan benar-benar dia dilepaskan loh saudara. Dia bilang, teman-teman saya bilang gak bisa orang homo bertobat. Siapa bilang? Bisa. Roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar, asal engkau mau. Amin saudara. Waktu engkau dengan rendah hati bertanya dan mau datang sama Tuhan, dia akan melakukan jauh lebih besar dari segala yang kita bisa pikirkan. Hari ini ayo sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Hosea 14 ayat 9, coba kita baca sama-sama. Hosea 14 ayat 9 berkata begini, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab apa? Jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Artinya apa? Jalan Tuhan tuh lurus. Udah gak usah neko-neko lagi cari jalan yang lain. Ikuti aja jalan Tuhan. Mau cari jodoh, baca Alkitab dulu, amin. Biar gak salah pilih, ya. Contohnya apa? Engkau yang mau cari jodoh, Alkitab sudah bilang begini, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Yang pertama, seiman. Kalau nggak seiman, jauh-jauh deh. Karena tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Orang yang seiman aja belum tentu seimbang, apalagi yang tidak seiman. Jadi kalau ada yang pacaran dengan tidak seiman, dalam nama Yesus putus, amin. Kecuali engkau mau bayar harga mahal, silakan. Kalau ada orang-orang yang mau bayar harga, silakan. Ada yang bilang gini, bu, saya punya teman tuh dia nikah dengan tidak seiman, tapi sekarang suaminya bertobat. Puji Tuhan kalau engkau mau bayar harga. Tapi tidak semua orang kuat, karena itu pasti harganya akan sangat mahal. Mahal harganya, kecuali engkau mau membayar harganya. Lalu masuk ke dalam, lebih dalam lagi jalan Tuhan apa? Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Karena seiman aja tidak cukup. Kalau tidak seimbang juga bahaya. Misalnya saya dulu udah pelayanan, ya saya nggak mungkin cari jodoh yang tidak pelayanan, karena itu pasti tidak seimbang. Yang naksir saya banyak, orang saya cantik. Masalah buat lo. Bener nggak? Ada pengusaha yang naksir, ada.
Tapi saya nggak mau. Kenapa? Dia nggak pelayanan. Nanti kalau saya pelayanan dia bilang tidur di gereja sana. Nggak seimbang buat saya. Saya cari jodoh yang sama-sama melayani. Sekalipun bukan pengusaha yang naik motor. Ayo. Karena kesuksesan kita di mata Tuhan bukan waktu kita capai semua yang kita cita-citakan. Rubah pandanganmu tentang dunia ini. Rubah cara pandangmu tentang hidup. Bukan ketika engkau punya rumah 10, punya mobil, itu standar manusia. Standar Tuhan ketika engkau bisa mendapatkan apa yang berkenan di mata Tuhan, itu engkau sukses. Kenapa saudara? Saya sudah melihat banyak orang kaya bahagia, kagak. Ya. Orang yang sederhana ada yang bahagia, banyak. Karena di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, bahkan untuk bisa menikmati jeripayamu, hasil upah pekerjaanmu, itu pun engkau butuh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dikasih anugerah untuk menikmati hidupnya. Ada orang dapat anugerah cari duit banyak, tapi nggak dapat anugerah untuk menikmati loh. Saya sudah melihat banyak. Ya, saya kasih contoh aja, saya pergi retreat di Puncak. Kita sewa villa. Penjaga villanya itu ngopi di pinggir kolam renang. Anaknya berenang. Istrinya goreng pisang di dapur. Sesekali datang ke samping kolam mereka bercanda. Saya tanya, Pak, yang punya villa sering ke sini? Nggak pernah, Bu, sejak beli villa ini. Oh, jadi Bapak yang tinggal sini? Iya, dengan keluarga. Anaknya berenang. Bapaknya ngopi di pinggir kolam sambil lihat tanaman pisang yang hampir berbuah. Lalu kalau villanya rusak, dia tinggal SMS sama yang punya villa. Pak, itu plafonnya rusak. Saya sudah tanya tukang, habisnya 3 juta. Oh iya, nanti saya transfer uangnya. Pak, listriknya habis. Oh iya, nanti saya transfer. Setiap bulan dia masih dapat gaji. Jadi yang lebih menikmati hidup yang mana? Iya, yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot otaknya. Kenapa? Mikir bayar cicilan villa. Yang bayar yang punya villa, yang nikmati siapa? Saudara, memang ini satu ilustrasi yang kayaknya sederhana, tapi pernahkah kita menyadari bahwa ternyata untuk bisa menikmati jeripaya kita itu juga anugerah Tuhan. Amin. Jadi saya salami tuh bapak penjaga villa. Saya bilang, Pak, selamat. Ya, kenapa? Bapak lebih daripada pemenang. Kenapa? Bapak menikmati villa yang bapak nggak bayar. Bahkan untuk operasionalnya tiap bulan bapak nggak bayar. Anaknya menikmati kolam renang. Kolam renang mau dibersihin, tinggal telepon yang punya villa. Apa sih arti hidupmu? Bukan soal banyak atau sedikit yang engkau dapat. Karena untuk bisa menikmatinya pun engkau butuh anugerah Tuhan. Amin. Kita nih butuh anugerah. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal gajimu banyak atau sedikit. Ketika engkau memilih untuk hidup takut akan Tuhan, jalan Tuhan lurus bagi mereka yang mau menempuhnya. Tapi pemberontak tergelincir di jalannya sendiri. Yuk, jangan jadi pemberontak. Kita mau sungguh-sungguh menghidupi jalan Tuhan. Supaya kenapa? So, engkau berbahagia di bumi dan sampai di akhirat nanti. Dalam kekekalan nanti. Tinggalkan dosamu hari ini. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Jangan main-main dengan dosa. Seberapapun yang kita bisa nikmati asal kita hidup dalam kekudusan, itu cukup. Yuk kita bangkit berdiri bersama.